mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap di kantor dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja. Ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu. Tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent. Ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari satu kabupaten saja tadi sudah dikatakan 39 anak. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat? Teruntuk ibu anggota DPR Komisi 10 yang nangis-nangis karena nggak mau ada anak-anak sekolah yang dikirim ke barak militer. Asli, ibu ini benar-benar ibu sejati, sangat keibuan. Saking keibuannya, anak-anak nakal yang pada ngelawan orang tuanya aja ibu tangisin. Saya aja ngelihatnya ibu ya, sampai terharu. Ya terharu ngeliat orang tua yang masih mau berpikir panjang buat naruh anaknya ke barak militer. Karena itu kan penting bu. Lagian kan yang dikirimnya anak-anak yang jelas-jelas nakal, sering ngelawan orang tua. Jadi bukan anak-anak yang diem-diem aja, anak-anak yang baik-baik aja, bukan. Ya saya sih mau ingetin aja kalau ini udah bukan masa kampanye bu. Ibu juga udah kepilih, udah kurang-kurangin nangis-nangisnya. Kang Deddy mulai keluar jalur, kita perlu mengingatkan. Bayangin aja, untuk menekan angka kemiskinan ala Kang Deddy adalah dengan vasektomi. Bukan menciptakan lapangan pekerjaan, bukan memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill, malah langsung menyalahkan testis. Jujur saja negara ini semakin absurd. Kemiskinan dianggap bisa selesai dengan cara melakukan steril kepada laki-laki. Ingat, masalahnya itu bukan ada pada skrotum Kang Deddy, tapi pada struktur, pada sistem yang rusak dari hulu ke hilir. Kang Deddy pikir pabrik kemiskinan itu ada pada alat kelamin. Enggak pak, pabrik kemiskinan itu justru ada pada pusat kekuasaan yang sibuk bikin gimmick daripada menciptakan lapangan pekerjaan. Jujur saja logika Kang Deddy gak nyambung, coba pikir pakai nalar yang sehat. Lapangan pekerjaan gak ada, upah stagnan, pabrik pada gulung tikar, PHK di mana-mana, bahan pokok naik, investor kabur, rakyat jadi miskin, terus yang disalahin sperma. Kan gak nyambung pak. Saya heran di negeri ini, pejabat itu hobinya nyuruh rakyat berkorban, tapi malas beresin sistem yang bikin rakyat susah. Seolah-olah kalau lo miskin jangan punya anak. Coba logikanya saya balik. Kalau negara ini tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan buat rakyat, bubar aja gitu. Kan tidak seperti itu Kang Deddy. Kalau ada pejabat sudah nyalahin sperma untuk menutupi rapor merah kemiskinan, itu tandanya yang butuh dipasektomi bukan rakyat kecil, tapi para pejabat, pemerintah, para penguasa. Potong aja tuh saluran anggaran yang dikorupsi. Tangkap para koruptor, sita aset-asetnya, bukan menutup saluran reproduksi rakyat kecil. Gimana ini Kang Deddy? Padahal cukup dikasih himbauan aja seperti ini. Rakyat yang ekonominya belum stabil jangan punya anak dulu, jangan nambah anak dulu, kan beres. Namun memang sifatnya pejabat itu ya himbauan itu gak bisa dipiralkan dan gak bisa jadi bahan kampanye. Jadi cari yang ekstrim biar cepet viral. Selain itu, ini juga bertentangan dengan syariat, bahkan MUI mengharamkan kecuali itu memiliki alasan darurat medis.
Akhirnya, for once, pemerintah kita melakukan gebrakan yang bikin gue setuju. Lagi rame nih. Buat kalian yang belum mengerti atau belum tahu soal beritanya, sini. Kasih tahu. Deddy Mulyadi atau yang biasa dipanggil Kang Deddy Mulyadi, ia adalah seorang politikus dan sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan baru-baru ini dia mengeluarkan peraturan untuk penerima bansos, yaitu harus vasektomi. So basically vasektomi itu adalah KB, tapi KB-nya itu dari pihak pria. Dan ini tuh sifatnya permanen. Vasektomi itu sendiri, prosedurnya adalah memotong atau menutup saluran sperma. Jadi kalau misalnya si pria ejakulasi, spermanya tidak keluar. Beda dengan KB perempuan, masih tinggi sekali chance untuk kebobolan hamilnya. Nah, kalau vasektomi ini tuh sangat efektif hingga 99%. Dan menurut gue, that's a great idea. Jangan salah artikan ya, berhubungannya tetap akan seperti biasa. Bedanya cuman cairan yang keluar itu tidak mengandung sel sperma, yang dimana itu bisa membuahi sehingga terjadi tuh kehamilannya. Gue sadar banyak pro dan kontra. Gue adalah salah satu orang yang pro. Gue mau tanya aja sih sama orang yang kontra. Kenapa kalian bisa menolak kebijakan ini? Di saat kalian aja butuh bansos, bantuan sosial dari pemerintah. Pastinya kalian itu berada di taraf hidup yang masih di bawah, tapi kalian masih mau memaksakan punya anak. Itu yang sampai sekarang masih belum nyampe di otak gue. Karena gue sendiri, I don't even know if I wanna have kids or not. Because kids are expensive as fuck, bro. Punya anak tapi nggak punya duit itu kayak mana? Kayak mana lo mau hidup? Kalau ada yang bilang soal HAM, coba kalian see the bigger picture. Ada keluarga yang miskin, benar-benar masih luntang-lantung tapi mempunyai anak. Apakah anak itu tidak lebih menderita? Apakah HAM dari anak itu tidak kalian pikirkan? Menurut gue egois. Lo maksa punya anak di saat lo sendiri aja belum mampu untuk menghidupi diri sendiri. Dan jangan lupa, Indonesia itu berada di top 3 fatherless country. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali laki-laki yang lari dari tanggung jawabnya. Tebar benih di mana-mana, tapi nggak mau tanggung jawab. Dan akhirnya menelantarkan anak-anaknya. Jadi menurut gue, kebijakan vasektomi itu bisa menjadi step awal untuk orang-orang tuh aware. Kalau lo jangan sembarangan punya anak. Kalau lo belum siap secara finansial dan juga mental. Well, tapi menurut kalian gimana? Siapa tahu gue bisa belajar nih dari perspektif kalian yang pro maupun kontra. Komen di bawah. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Saya menemukan orang miskin tuh rata-rata anaknya banyak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan, Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif. Boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota. Boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Gua adalah orang yang pro dan mendukung kebijakan KDM. Kalau misalnya orang yang anaknya udah banyak tetap mau dapat bansos, harus vasektomi dulu. Gua setuju banget. Ini kalau orang-orang yang kontra ya silakan aja. Kalau yang merasa HAM-nya dilanggar gitu ya, itu ya aneh gitu. Karena yang punya HAM juga bukan cuma orang tua gitu ya. Ini namanya melanggar hak asasi orang buat mempunyai anak gitu. Iya, anak juga punya HAM, punya hak untuk hidup layak gitu. Ya tahu diri aja kalau misalnya ya buat ngidupin anaknya aja masih ngarepin bansos, ya jangan nambah anak. Kan begitu logikanya, ya kan? Ini kok malah banyak yang marah, merasa haknya diambil untuk punya anak. Yang kan yang di vasektomi itu kan orang yang udah punya anak terus pengen tetap dapat bansos, begitu loh. Ngerti nggak sih? Bukannya orang yang belum punya anak terus harus di vasektomi gitu, enggak, yang udah punya anak dan pengen tetap dapat bansos kan gitu. Gue sih kalau ini bisa diterapkan gitu ya di Jabar, gue nanti pengen usul gitu, Jawa Tengah tuh harusnya juga begini gitu. Jangan beranak mulu kalau misalnya lu nggak mampu gitu. Anak juga butuh dihidupin layak gitu, butuh pendidikan yang bagus gitu.
Yang belum tahu vasektomi itu apa? Jadi vasektomi itu adalah pemutusan penyaluran sperma pada pria. Ibaratnya adalah KB-nya orang cowok lah ya. Yang selama ini kita tahu bahwasanya KB itu hanya dikhususkan atau dibuat untuk para wanita. Tapi kalau vasektomi ini dikhususkan untuk pria. Karena memang ya fungsinya adalah untuk memutuskan penyaluran sperma itu tadi. Di sini yang menjadi sebuah perhatian adalah MUI melabelkan haram hukumnya untuk melakukan vasektomi pada pria. Yang masih berpikir banyak anak banyak rezeki, mohon maaf pintu keluar dari sebelah sana, jadi nggak akan paham sama obrolan yang akan aku omongin. Yang benar adalah setiap anak ada rezekinya masing-masing. Bukan banyak anak banyak rezeki. Bapak-bapak MUI semoga bapak-bapak bisa paham, karena selama ini KB dikhususkan untuk para wanita saja. Bapak-bapak nggak ngerasain kan kalau misalkan gimana sakitnya KB spiral ya kalau orang ngomong ya, atau IUD. Belum lagi misalkan KB suntik yang harus beberapa bulan disuntikan dan membuat kadang sebagian orang itu sebagian wanita lebih tepatnya kelebihan berat badan alias menjadi gemuk. Dan kenapa semua pelimpahan untuk mengatur pertumbuhan atau penambahan anak itu terjadi pada wanita saja? Kan yang membuahi pria-pria, Bapak. Kenapa nggak pria-pria inilah yang diatur? Apalagi udah sering kan kalau misalkan udah pasang KB, udah pasang IUD tapi tetap kebobolan berkali-kali. Yang di sana tetap wanita? Hah? Karena apa? Karena yang membuahi itu ada gitu loh. Ada yang masukin itu ada. Makanya yang membuahi ini ya dikontrol dengan cara vasektomi tadi. Dan mungkin bapak-bapak MUI ini belum membaca secara detail bagaimana orang bisa melakukan vasektomi. Vasektomi ini adalah diberlakukan bagi orang-orang yang di bawah standar kehidupan atau bisa dibilang orang miskin yang ingin mendapatkan bantuan sosial tapi sudah menikah dan memiliki anak. Jadi bukan semata-mata ada cowok miskin ya terus pengen dapat bansos di vasektomi, enggak gitu. Jadi memang vasektomi ini syaratnya adalah memang bagi keluarga yang kurang mampu, sudah memiliki anak 1 atau 2 gitu ya, maksimal 2 bisa dibilang, dan ingin mendapatkan bantuan sosial ini atau bansos ini ya harus di vasektomi terlebih dahulu. Ini ngerasa gak sih Bapak MUI ini kalau misalkan Indonesia itu udah kebanyakan orang? Kebanyakan orang gak apa-apa, tapi banyak juga orang tua yang masih belum ada tanggung jawabnya untuk memberikan fasilitas pendidikan, hidup yang layak buat anak mereka. Makanya dikontrol. Kang Deddy Mulyadi ngapain sih ngatur-ngatur warga mau punya anak berapa kan suka-suka dia pakai gaya-gayaan mau vasektomi, ngapain, biarin aja mau punya anak dia. Ini video gue bakal agak panjang ya, tapi gue minta dengan sangat kalian dengerin bener-bener, siapa tahu pola pikir kalian itu bisa terubah dan bisa berubah gitu. Jadi ya gebrakan barunya KDM Kang Deddy Mulyadi itu adalah kalau orang yang mau mendapatkan bansos ya laki-lakinya itu harus vasektomi dulu. Jadinya si vasektomi ini dijadikan syarat untuk penerimaan bansos. Dan Kang Deddy juga bilang berhenti punya anak kalau nggak sanggup menafkahi. Banyak orang yang mikir ngapain sih ngatur-ngatur mau punya anak apa segala macam, ngapain pemerintah yang ngatur. Tapi kalau dari program barunya Kang Deddy ya, pelajaran yang gue dapat itu adalah pendidikan keluarga berencana, kesetaraan gender, dan ketegasan pemimpin dalam mendisiplinkan warga-warga. Tapi kayaknya kalau yang pemikiran yang gak nyampe. Banyak yang bilang melanggar HAM lah, melanggar hukum agama lah, ini itu segala macam, babi bu bebo. Tapi padahal kalau kalian dalemin lagi pikirannya pemerintah, mikirin lagi lebih dalam lagi maksud dan tujuannya dari si Kang Deddy ini, gue yakin kalian pasti paham deh. Tubuh seseorang itu adalah hak individu orang itu sendiri. Gue paham, pemerintah itu tidak berhak untuk mengatur. Iya, gue paham. Tapi kalau memang tubuh dan individu itu adalah tugas individu itu sendiri, ya jangan apa-apa ngandelin pemerintah. Yang buat elu, yang goyang elu, yang jadiin anak elu, tapi elu mengandalkan pemerintah, ngandelin BPJS lah, bansos lah, lapangan pekerjaan lah, macet pada komplain lah, banjir buang sampah pada komplain lah, segala macam, semuanya nyalain pemerintah. Menurut gua stigma banyak anak banyak rezeki itu tuh bisa dipakai di zaman dulu ya, tapi kalau dipakai di zaman sekarang tuh menurut gua kurang relevan gitu. Katanya banyak anak banyak rezeki, ya udah jangan mengandalkan bansos. Gue juga paham, mungkin bansos itu adalah salah satu rezeki dari Tuhan untuk keluarga lu, untuk anak lu, tapi kan bansos dari pemerintah. Kalau semisal amit-amit bansos ditarik fasilitasnya sama pemerintah, mau gimana lu? Kan anak lu banyak, rezekinya banyak, ngapain lagi lu ngandelin bansos, ngapain lagi ngandelin BPJS, ngapain lagi ngandelin BLT, bantuan tunai segala macam, sekolah gratis, ngapain? Kan anak lu udah banyak, berarti kan rezeki lu banyak.
Lagi pula yang pada marah-marah tentang vasektomi, sekarang gini ya, Bang, Neng, Ibu, Bapak, Opa, Oma, ya, Mami, Papi, Ayah, Bunda ya, vasektomi itu tidak diwajibkan. Kalau kalian mau bansos, ya kalian vasektomi. Kalau kalian nggak mau vasektomi, ya sudah, jangan mengharapkan bansos, gitu aja repot. Makanya ya, Ibu, Bapak, sedulur semua ya, ada program KB 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Kadang orang tua yang punya 1 anak aja kepalanya udah pusing. Kadang orang tua yang udah punya anak 2 itu belum tentu bisa adil kedua-duanya. Ada lah yang berat sebelah, ada lah yang dimanjain sebelah, ada lah yang satu pendidikannya bagus, yang satu nggak bagus gara-gara orang tuanya udah keburu terjun payung. Apalagi ini yang anaknya pada berentet. Ini gue maaf kata ya, gue maaf banget, bener-bener gue minta maaf. Kalau gue ngeliat orang-orang yang di pinggiran jalan gitu ya, yang hidupnya kurang mampu gitu ya, gue nggak tahu kenapa anak-anak itu berentet. Udah gitu berentet itu masih pada kecil-kecil gitu loh, paham gak sih? Terus yang kayak 1 motor boncengan berlima gitu, tapi bocahnya tuh masih pada kecil-kecil banget, piik-piik banget. Sedangkan kalau orang kaya nih ya, kalau orang yang berada gitu ya, anaknya tuh 2, 3 paling banyak. Karena apa ya? Karena orang tua yang justru mapan, justru mampu, itu mereka itu benar-benar mempersiapkan anak-anaknya itu untuk berpendidikan yang bagus, ke luar negeri misalnya, atau masuk ke sekolah-sekolah yang bagus, international school, dan segala macamnya. Dipersiapkanlah warisannya, dipersiapkanlah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi sakit kritis lah, segala macam itu dipersiapkan dengan matang, Ibu Bapak. Ini pemerintah tuh lagi bebenah ya, sedikit demi sedikit sedang dibenahi. Kok kalian tuh pola pikirnya kok nggak bener-bener gitu loh, dikit-dikit langsung disalahin, dikit-dikit langsung dihujat. Coba gitu didalemin dulu maksud dan tujuan si pemerintah itu sendiri gimana. Kalau memang nggak masuk akal lah dikritik. Lah ini dikasih solusi ya supaya meringankan angka kemiskinan di Indonesia, meringankan ibu bapak gitu, supaya nggak makin banyak pemulung gitu ya, nggak makin banyak orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, nggak makin banyak yang tinggal di bantaran sungai yang mau digusur gitu. Dikasih solusi kok malah, aduh. Itu yang bilang vasektomi melanggar HAM, melanggar agama dan segala macam, udah terserah, lu nggak usah terima bansos. Terus nggak usah lagi lu koar-koar nyala-nyalain pemerintah. Yang bilang banyak anak banyak rezeki ya, setiap anak punya rezekinya masing-masing ya. Coba dah pemerintah tarik BPJS, tarik BLT, tarik KIS, tarik apalagi sekolah gratis, tarik bantuan bansos, tarik makan gratis, tarik sekolah negeri gratis, tarik semua fasilitas itu. Biar lu pada mikir berkali-kali kalau mau punya anak banyak. Lu pada cewek-cewek yang lahiran aja masih banyak banget yang pakai BPJS. Perasaan giliran cewek-cewek yang KB kok kayaknya nggak ada yang kasihan gitu. Kalau cewek-cewek KB tuh apa ya, didukung-dukung aja gitu, nggak dibilang melanggar HAM dan segala macam. Tapi giliran vasektomi kok kayaknya ini konspirasinya banyak banget nih perkara vasektomi gitu. Kenapa giliran cewek yang KB kok kayaknya pada seneng, giliran cewek yang menderita kok lulu pada seneng gitu. Ini gue nanya ya, gue beneran nanya ya. Kalau vasektomi itu dilanggar oleh agama dan menyalahi HAM gitu ya, gue mau nanya, bukankah menelantarkan anak itu juga melanggar syariat? Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengusulkan sesuatu program yang bisa melanggar HAM. Ya, bisa melanggar HAM. Banyak anak cenderung miskin. Kang Deddy Mulyadi usulkan vasektomi jadi syarat penerima bansos. Ini bisa melanggar HAM loh. Ini undang-undangnya. Jadi, setiap orang punya hak penuh terhadap badannya. Tidak boleh ada pihak-pihak, termasuk negara, yang boleh memaksakan prosedur medis sebagai syarat penerimaan bantuan sosial. Dan ini juga diskriminasi sosial yang melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dalam HAM. Jadi setiap orang, setiap masyarakat itu punya hak penuh terhadap badannya sendiri. Kalau memang dipaksakan bahaya, dampaknya luar biasa kepada masyarakat. Contohnya gini, andai kan ada seseorang laki-laki sudah menikah, sudah punya 2 anak, dia divasektomi, terus dia cerai sama istrinya. Dia akan menikah lagi itu susah. Karena apa? Karena sudah permanen gak bisa punya anak. Akhirnya gak ada yang mau sama dia. Terus kedua, ada lagi ya, seorang laki-laki punya istri, punya anak 2, divasektomi agar dapat bantuan. Terus anaknya ada yang kecelakaan, anaknya ada yang sakit, terus meninggal semua, gak punya anak, kepingin punya anak lagi, gak bisa. Karena apa? Ya permanen itunya KB-nya. Itu sudah melanggar HAM. Ya. Terus ada lagi juga ya, orang yang pingin punya anak karena apa? Anaknya itulah memiliki sesuatu kelainan lah, ingin punya anak yang lebih bagus lagi gitu.
Tapi karena udah di vasektomi, nggak bisa punya anak lagi. Kasihan, karena kondisi masyarakat, kondisi sosial itu berbeda-beda. Ada perceraian, ada kematian. Ya, tolong pemerintah, Bapak Presiden Prabowo, Bapak Mensos, jangan terima ide dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, karena itu melanggar HAM. Ya, pasti banyak yang memprotes saya, pasti banyak yang nyerang saya karena nggak terima dengan statement saya. Nggak apa-apa ya. Saya lebih membela rakyat kecil, yaitu kesetaraan sosial. Baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mewajibkan semua penerima bansos dari laki-laki untuk suntik vasektomi, yaitu suntik kemandulan, agar kemudian tidak punya anak. Bahkan dalam beberapa statement beliau mengatakan penerima bansos wajib KB vasektomi. Gubernur Jabar minta warganya stop beranak jika tidak mampu menafkahi. Subhanallah. Teman-teman, saya ingin meluruskan. Pertama, ini tidak benar. Secara hukum syariat haram. Suntik vasektomi haram. Ayatnya ada dalam surah Al-Isra. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Jangan kamu bunuh anak kamu karena kamu takut tentang rezeki, takut tentang kelaparan. Khasyata imlaq, nahnu narzuquhum, kata Allah, kami yang berikan rezeki. Wa iyyakum, kamu pun kami yang berikan rezeki, kata Allah. Ingat, inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan di ujung ayat Allah mengatakan sesungguhnya membunuh anak itu termasuk vasektomi, suntik ini adalah bagian yang termasuk dosa besar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ayyu dzanbi a'zam, dosa besar apa yang paling bahaya? Kata Rasulullah ada 3. Antaj'al lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah sekutu untuk kau sembah, syirik. Kemudian qala thumma ayyun, lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, antaqtula waladak khasyata an ya'kula ma'ak, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan rezekimu atau dia makan bersamamu. Dan yang ketiga, qala thumma antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itulah 3 dosa besar dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampaikan video ini kepada Kang Deddy agar kemudian merevisi kata-katanya. Kalau kemudian ada seseorang yang kemudian ingin mengatur dengan cara uzlah, yaitu mengeluarkan di luar tempat rahim wanita, maka itu tidak masalah. Itu adalah bagian yang diperbolehkan, atau mengatur dengan cara apapun. Tetapi untuk suntik vasektomi, yaitu suntik mematikan, ya, dan ini suntik mematikan, ya, menjadikan seseorang untuk mandul, ya, tidak akan punya anak lagi selamanya. Ini adalah sesuatu yang diharamkan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk study tour sama wisuda ya jangan dihapus. Kalau bisa ya anggaran untuk biayanya ini tuh diminimalisir. Contohnya untuk satu orang itu bisa bayar 300.000, dicicil. Untuk jenjang SMP sama SMA kan ada 3 tahun. Dari SMA kelas 1 misalnya 100.000, SMA kelas 2 100.000, dan SMA kelas 3 100.000. Karena per kelas itu ada orang itu banyak banget. Dulu aku sekolah, satu kelas itu isinya 42 orang, jadi kalau 42 dikali 300.000 udah cukup. Belum cukup sih, apalagi untuk satu angkatan gitu. Jadi solusinya? Iya, diminimalisir. Diminimalisir, iya, cicilan boleh iya, gitu kan? Cicil boleh, jadi di koordinator per kelas. Kalau sekolah kemudian tetap menghapus kegiatan itu, menurut Aura gimana? Ya ngikuti alur ya, soalnya mau saya berdiri di tengah-tengah orang di antara 1.000 orang yang mendukung kalau misalnya wisuda itu atau study tour dihapus, ya saya bisa apa gitu. Tapi nanti adiknya Aura nggak bisa ikut perpisahan gitu? Iya, pasti nggak bisa. Kan karena suaranya udah terbanyak ini. Oke, ketika Aura kemudian berani menyampaikan pendapat itu, sebelumnya sempat ngobrol nggak dengan teman-teman lain atau adik-adik kelas tentang wacana perpisahan atau studi tour itu tetap ada gitu? Enggak ada sama sekali. Nah, setelah itu banyak yang dukung nggak Aura soal apa yang disampaikan waktu berdebat dengan gubernur? Mungkin banyak, mungkin enggak juga ya. Soalnya kurang tahu juga sih, nggak baca-baca komentar banget, terlalu detail gitu. Oh, sampai sekarang masih banyak yang komen-komen? Masih banyak. Oke, nah saya mau balik lagi ke soal yang awalnya itu kan isunya
topiknya soal penggusuran, ya kan? Sekarang Aura tinggal di mana? Masih di Cikarang. Di lokasi yang sama, berbeda atau Berbeda, cuman agak dekat dengan jarak dekat dengan penggusuran. lokasi Iya, yang penggusuran itu? Oke, orang tua apa sekarang kegiatannya? Bingung juga ya, soalnya mau usaha, lokasi ini kurang strategis. Ada rencana nggak kemudian untuk bantu orang tua? Ada. Apa kira-kira? Ya mau nyari ruko gitu buat dagang Mau usaha dagang apa? ya. Karena orang tua kan usahanya supplier botol ya, mungkin cari-cari ruko biar bisa bantu orang tua.